Halo guys, balik lagi dengan Efek Anime. Tentunya tidak akan pernah habis cerita jika kita membahas mengenai One Piece. Seperti halnya pembahasan kali ini yang akan berfokus pada para Yonko di dunia anime ini, yang mana mereka disebut-sebut akan menjadi pondasi utama pada cerita, karena akan bersaing untuk menemukan Laugh Tale, yakni pulau di mana tersimpan harta karun yang terus dicari keberadaannya. Inilah alasan sesungguhnya mengapa para Yonko lah yang akan menemukan One Piece. Sebelum kita menuju ke topik utama, jangan lupa untuk klik dulu tombol subscribe dan aktifkan notifikasi loncengnya agar selalu mendapatkan update informasi seputar anime menarik dari kami. Tidak ada pembahasan yang lebih menarik di One Piece jika kita membicarakan mengenai Yonko, karena tidak ada yang lebih keren daripada mereka menurut kami. Walaupun mungkin menurut sebagian dari kalian ada yang lain. Seperti halnya 4 kaisar modern yang saat ini terus mengembarkan dunia One Piece tentunya. Mereka begitu kuat dan sama-sama sangat penting dalam jalannya suatu cerita. Terutama saat ini pada bab terbaru, keempat Yonko semakin menampakkan posisi mereka masing-masing dan akan terus menjadi yang terdepan untuk mengklaim One Piece. Tentu saja semua semakin gencar untuk menemukan harta karun tersebut sejak Shanks mengumumkan jika sudah waktunya bagi dia untuk mengklaim One Piece sebagai miliknya. Mungkin akan ada pertarungan yang epik setelah salah satu dari mereka berhasil menemukan Laugh Tale, apalagi sampai ada yang mengklaim tempat itu sebagai milik mereka. Mungkin saja hal ini akan segera terjadi, namun apa yang akan terjadi berikutnya? Karena Roger pernah mengatakan bahwa siapapun yang dapat menemukan One Piece, maka mereka akan memiliki kekayaan, ketenaran, dan kekuasaan. Namun semuanya tetap akan berbeda tergantung siapa dari mereka yang akan menemukannya dan bisa memanfaatkannya. Karena ambisi setiap orang akan berbeda-beda dan salah satu Yonko yang paling dekat dengan One Piece pertama adalah Shanks. Shanks si rambut merah memang pantas dinobatkan sebagai Yonko yang paling dekat untuk menemukan One Piece. Seperti yang banyak kita ketahui, dia adalah karakter kuat dalam ceritanya, yang memiliki peranan sangat penting baik di masa lalu hingga masa sekarang. Kalian mungkin bertanya-tanya mengapa Shanks yang menduduki peringkat pertama sebagai Yonko yang kemungkinan besar akan sampai di Laugh Tale, padahal ada yang lebih cocok misalkan saja Luffy atau Blackbeard. Tetap saja kami akan mengatakan jika Shanks lebih layak kali ini. Kalian juga akan setuju dengan semua fakta yang akan kami kuak. Perlu kita ingat jika Shanks adalah mantan anggota dari satu-satunya kru yang ada dalam sejarah yang berhasil menemukan One Piece. Namun sayangnya impiannya itu terhenti karena bagi. Secara teori hal ini tentu saja akan menjadi keuntungan besar karena Shanks tahu secara umum di mana letaknya. Dan kami merasa apakah Laugh Tale merupakan pulau yang bisa bergerak atau semacamnya, karena seorang Shanks saja masih membutuhkan poneglyph, yang seharusnya tidak akan dia perlukan jika Laugh Tale adalah pulau yang tidak bergerak. Ya mungkin terdengar termasuk akal, namun inilah One Piece. Semua hal bisa saja terjadi tergantung Oda. Karena bagaimana mungkin dia membuat road poneglyph khusus untuk menemukan pulau terakhir. Dan kemungkinan dia juga memiliki 3 dari 4. Shanks mencuri sisanya dari Kid setelah dia menembak pria itu dengan satu tembakan, sehingga membuatnya kini setara dengan Yonko lainnya. Dan kemungkinan besarnya road poneglyph terakhir ada di Elbaf, karena Shanks terlihat baru saja ada di sana setelah dia mengklaim One Piece. Dan ada sebuah teori yang menyebutkan jika saat ini Shanks sudah memiliki keempat salinan itu, dan saat ini hanya memerlukan seseorang untuk menerjemahkan yang keempat. Dan kita masih terus bertanya mengapa dia membutuhkan semua benda itu, dan jawaban sementara kali ini adalah karena dia ingin menghancurkan Blackbeard. Tentu kita akan melakukan hal yang sama jika ada orang lain yang memberikan bekas luka di wajah kita. Ditambah lagi Shanks selama ini terus memantau gerak-gerik Blackbeard, dan mungkin hanya tinggal menunggu waktu saja untuk pertarungan epik di antara mereka akan terjadi. Pendapat lainnya juga menyebutkan jika Shanks membutuhkan semua poneglyph untuk menyingkirkan pemerintah dunia. Ada juga sebuah tebakan yang belum terbukti, bahwasannya ini terkait dengan kesatria suci jika mengingat Shanks adalah anggota Gorosei saat ini. Pendapat lain juga menyebutkan jika Garling adalah ayah Shanks, namun kali ini Shanks tidak memihak kepada mereka. Shanks pernah memiliki kesempatan untuk kembali ke Marijua seperti yang pernah kita lihat sebelumnya, tapi dia tampaknya lebih memilih untuk kembali turun, karena mengetahui jika ayahnya dan seluruh keluarganya lah yang bertanggung jawab atas semua kekacauan di dunia. Sehingga dia lebih memilih untuk melampiaskan semua hal itu dengan membela orang-orang yang dibenci oleh garis keturunannya. Blackbeard. Kandidat selanjutnya adalah Blackbeard. Mengapa dia bisa menduduki peringkat kedua kali ini? Dan apa yang menjadi alasannya sehingga dia dinobatkan sebagai Yonko yang bisa mendapatkan One Piece? Sudah bukan menjadi rahasia jika Blackbeard ingin menguasai dunia.
dan satu-satunya yang menghalanginya saat ini adalah pemerintah dunia dan Im Sama. Pada bab 1107, tepatnya di akhir bab, Van Ogor mengatakan kepada Saint Saturnus bahwa Blackbeard ingin menaklukkan dunia, dan hal itu sangat masuk akal. Itu adalah tujuan yang sama dengan Rox dulu. Bahkan Blackbeard meniru semua yang ada pada Rox hingga ke kapal miliknya. Dan bagaimana cara Blackbeard bisa menguasai dunia? Tentu saja jika dia bisa menemukan One Piece, maka dia pasti bisa mewujudkan impiannya itu. Karena One Piece akan memberikannya kekayaan, ketenaran, dan kekuasaan, dan dia harus memilikinya untuk menguasai seluruh planet. Karena saat ini Im Sama adalah satu-satunya yang menguasai seluruh dunia. Maka Blackbeard hanya perlu mengalahkannya agar dia menjadi satu-satunya. Ya, walaupun mungkin Blackbeard memiliki tujuan paling spesifik untuk mendapatkan One Piece, dia mungkin yakin jika dia benar-benar ditakdirkan untuk menemukannya. Walaupun Whitebeard sudah mencoba menjelaskannya di saat-saat terakhirnya, jika bukan Teach yang ditunggu untuk menjadi penerus Roger. Bagi bukanlah orang dengan bakat alami yang secara logis memiliki peluang untuk sampai ke Laugh Tale. Tapi banyak yang meyakini jika Bagi memiliki peluang besar untuk bisa menemukan One Piece. Dan apa yang akan dia lakukan jika dia berhasil menemukannya? Yang mungkin terlihat sangat jelas, yakni karena dia menginginkan kekayaan dan ketenaran lebih dari siapapun. Dan tentu saja One Piece akan mewujudkannya. Sementara Shanks dan Blackbeard memiliki radar yang berbeda dengan Bagi, karena mereka memiliki tujuan yang jauh lebih besar daripada Bagi. Oleh karena itulah mengapa Bagi masih terus saja mengincar emas dan harta karun Roger, dan terus menyebutkan jika dia akan menjadi Raja Bajak Laut. Apalagi mengingat semua keberuntungan Bagi yang tidak sengaja jatuh ke atas dan membuat namanya dikenal sebagai Yonko. Jadi tidak ada yang tidak mungkin walaupun Bagi dikenal sebagai idiot sekalipun. Luffy. Sama halnya dengan Bagi, Luffy juga terus meneriakkan tujuannya untuk menemukan One Piece dan juga untuk menjadi Raja Bajak Laut paling bebas di dunia. Dan yang akan menjadi topik setelahnya adalah mengenai rencana Luffy untuk mengalahkan Im Sama, di mana Oda sudah memiliki rencana yang disusun sedemikian rupa selama 30 tahun atau lebih dari 1000 bab. One Piece memiliki hubungan erat dengan Joy Boy, Nika, dan sebagainya. Dan apapun itu, hal atau benda yang akan membantu Luffy untuk mengalahkan Im Sama ada pada One Piece. Dan kita semua tahu jika Luffy hanya menginginkan kebebasan, maka tidak ada lagi yang ingin dia lakukan setelah berhasil mengalahkan pemerintah dunia dan Im Sama. Mungkin dia akan memberikan semua kekuatan dan keajaiban One Piece untuk mereka yang membutuhkannya. Nah, itulah rangkuman seputar para Yonko dalam dunia One Piece yang berpotensi besar menemukan One Piece dan memanfaatkannya sesuai dengan ambisi mereka masing-masing. Jika kalian punya pendapat lainnya seputar pembahasan ini yang tidak kami sebutkan, boleh tulis di kolom komentar. Terima kasih sudah menonton video ini dan sampai jumpa di video selanjutnya.